Baik, shalom anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada materi pembelajaran kita kali ini, yaitu pelajaran kelas 7, bab 2, Allah menyelamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Baik, kita mempersiapkan diri kita untuk kita memulai setiap pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan, kita memohon akan hikmat Tuhan agar setiap materi yang kita terima dapat kita mengerti, kita memahami, dan kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, kita satu dalam doa dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana pada hari ini kami boleh dapat kembali berkumpul melalui setiap materi pelajaran kami. Walaupun kami ada dalam situasi PJJ, tapi kami percaya bahwa tidak akan membatasi kami untuk mengerti, memahami setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur sebelum kami masuk dalam materi kami, bahwa Engkau menyelamatkan kami melalui anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami dapat memahaminya lebih jauh lagi, dan kami boleh menerima anugerah keselamatan terbesar daripada-Mu. Terpuji nama-Mu, dan kami berdoa berkati guru kami yang akan mengajar kami, yang akan membimbing kami agar kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu bab yang kedua, kelas 7, Allah menyelamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, tentu ini tema yang menarik buat kita. Kita bersama-sama mau belajar bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah itu hanya melalui Yesus Kristus, yang kita sama ketahui adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Nah, baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat di dalam materi kita di sini, yaitu ada uraian materi, di mana yang pertama kita akan membahas tentang Allah mengorbankan Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu mengapa harus di dalam Yesus. Yang ketiga, C, karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Yang keempat, D, tujuan penyelamatan dalam Yesus Kristus. Jadi ada 4 uraian materi yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu Allah mengorbankan Yesus Kristus, mengapa harus di dalam Yesus, karya keselamatan oleh Yesus Kristus, dan terakhir yaitu tujuan penyelamatan dalam Yesus Kristus. Baik, kita masuk pada bacaan Alkitab. Dalam materi kita, di ayat apa saja yang akan kita baca, bisa kalian baca nanti di rumah. Yang pertama yaitu Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kemudian Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-3. Jadi inilah bacaan Alkitab kita pada hari ini, yang nanti kalian akan membacanya satu persatu dari setiap bacaan Alkitab kita, supaya kita bisa lebih memahami lebih jauh lagi seperti apa kehendak Allah dalam penyelamatannya melalui Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia, yaitu khususnya bagi kita yang ada hari ini menyimak materi ini. Baik, kita sudah masuk kepada, ya masih ada satu ayat ternyata, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu Allah mengorbankan Yesus Kristus. Ya, Allah mengorbankan Yesus Kristus. Dalam sejarah iman umat Kristen, Allah selalu menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada manusia, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-3 dan ke-9, bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tetap memiliki inisiatif atau berinisiatif datang untuk menghampiri mereka. Di mana ketika Adam dan Hawa mereka merasa ketakutan, Allah datang menjumpai mereka dan berjalan-jalan di dalam taman itu
dan memanggil Adam dan Hawa pada waktu itu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang mereka lakukan. Demikian halnya dengan sikap Allah terhadap kita semua yang ada sampai saat ini, yaitu seluruh umat manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi membutuhkan keselamatan itu. Harus ada manusia suci. Siapa itu manusia suci? Yaitu Allah itu yang menjelma menjadi manusia, yaitu yang disebut sebagai Yesus Kristus. Dan dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita semua. Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa, yang kita sebut sebagai Yesus Kristus, yang adalah anak Allah itu sendiri. Nah, Allah mengorbankan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus kepada manusia. Puncak keselamatan terjadi tak kala Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menerangkan, menjelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini untuk semua umat manusia, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi siapa saja yang percaya kepada Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka berhak untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus, melalui pribadinya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Jadi Pak Guru mau katakan bahwa jangan pernah kita menyanyiakan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dia rela datang, dia lahir di kandang yang hina, dia disalibkan hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk supaya kehidupan kita yang telah jatuh dalam dosa, kita tidak dihukum, tetapi hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi marilah kita memperlihatkan satu sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan, agar karya keselamatan ini tidak menjadi sia-sia. Karena banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, kata firman Tuhan. Bahkan Matius pasal 7 berkata, banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak memperoleh keselamatan, karena mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita diajar bukan hanya percaya kepada Dia, tapi melakukan setiap kehendaknya. Nah, ini adalah bagian yang pertama, bagian A. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagian B. Mengapa harus di dalam Yesus? Baik, keselamatan manusia tidak lepas dari janji Allah dalam perjanjian lama yang terus berkesinambungan dalam perjanjian baru. Perjanjian baru merupakan pengenapan nubuat-nubuat Mesias dan pemberitaan kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Arti kata nubuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Adapun wahyu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang dianugerahkan hanya kepada para nabi dan rasul. Dalam Kamus Alkitab dijelaskan bahwa nubuat adalah pesan-pesan dari Allah melalui mimpi ataupun perjumpaan dengan Allah. Maka nubuat itu berbicara tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang, di mana setiap kejadian sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Nah, nubuat disampaikan melalui seorang nabi. Nabi dalam perjanjian lama, seorang yang dipanggil oleh Allah untuk mengabarkan firman-Nya. Seorang nabi bisa mendengar firman Allah dalam hatinya, mendengar suatu suara yang datang dari luar, dan bisa menerima firman Allah melalui penglihatan. Melalui para nabi, nubuatan tentang kedatangan Mesias telah terus-menerus diberitakan.
Mesias lahir dari keturunan Israel, memimpin dan memerintah dalam kerajaannya. Nubuat itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Penggenapan nubuat merupakan bukti Allah yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya bahwa Allah akan melepaskan umatnya dari perbudakan dosa. Yesus memiliki peran sentral dalam kehidupan iman Kristen. Kehidupan, karya, dan pelayanannya menjadi sumber teladan dan inspirasi. Siapa Yesus sehingga ia menjadi pusat iman Kristen? Berikut adalah beberapa kesaksian Alkitab tentang pribadi Yesus. Nah, baik, kita lihat di sini yang pertama, Yesus adalah Mesias. Kata Mesias ini memiliki arti yang diurapi, berpadan dengan kata Kristus. Lihatlah Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Seperti yang kalian lihat di sini ada ayat Yohanes pasal 1 ayat 41, pasal 14 ayat yang ke-6, kemudian Mika pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, Matius pasal 16 ayat yang ke-16, Markus pasal 8 ayat 29, Lukas pasal 2 ayat 11, pasal 9 ayat yang ke-20, 1 Korintus pasal 3 pasal 12 ayatnya yang ketiga. Nah, dari ayat-ayat Alkitab ini kita bisa belajar bahwa Yesus telah dinubuatkan. Dia adalah seorang Mesias yang artinya yang diurapi. Nah, Mesias berasal dari kata Ibrani Masiah, bahasa Aram Mesikha. Salah satu nabi yang membuat tentang Yesus sebagai Mesias adalah Mika. Nabi Mika bernubuat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata, yang memerintah dengan damai di atas tahta Daud. Mesias, seorang pemimpin Israel yang asal-usulnya sudah sejak purbakala. Mesias akan mengembalakan umatnya yang tercerai-berai dan kelaparan dengan benar. Kekuasaannya tidak terbatas atas umat Israel, melainkan juga ke seluruh bumi. Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas memberikan kesaksian yang sama bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias juga disebut sebagai Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Peran Mesias bagi kekristenan adalah menyelamatkan umatnya dari segala bentuk penderitaan akibat dosa, sehingga umatnya memperoleh keselamatan secara utuh, baik secara jasmani maupun rohani. Keselamatan hanya melalui Yesus, tak kala ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias dan Tuhan hanya terjadi oleh karena Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan adalah Tuhan selain Roh Kudus itu sendiri. Nah, yang berikutnya, Yesus adalah Mesias. Dia disebut juga sebagai Immanuel. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini digenapi di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, di mana malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan berikan dia nama Immanuel. Yang ketiga yaitu karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Karya keselamatan oleh Yesus Kristus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya adalah hasil pekerjaan. Misalnya, seniman adalah orang yang telah menghasilkan karya seni, lukisan, patung. Kata keselamatan berasal dari kata selamat.
Selamat berarti terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapatkan gangguan atau kerusakan. Kata keselamatan berarti perihal selamat, kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi, keselamatan berarti keadaan yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka karya keselamatan oleh Yesus Kristus memiliki pengertian sebagai segala bentuk ucapan, tindakan, dan karya yang dilakukan Yesus Kristus guna membawa umat manusia hidup dalam kesejahteraan yang bahagia. Nah, kita lihat di sini bahwa karya Yesus Kristus selama berada di dunia dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu melalui pengajaran, yaitu khotbah, melalui khotbah dan perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berjalan mengabarkan berita kabar baik supaya umat manusia memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Khotbah adalah cara yang digunakan oleh Yesus untuk berkomunikasi dan memberikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Pengajaran Yesus memberikan pemahaman baru atas hukum-hukum yang berlaku sebelumnya, misalnya tentang hukum kasih. Yesus mengajarkan kita agar kita mengasihi musuh kita, padahal hukum sebelumnya mengajarkan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ajaran lama menunjukkan kesetujuan untuk melakukan tindakan balas dendam. Tindakan tersebut seperti spiral kekerasan yang tiada akhirnya. Sebaliknya, tindakan mengasihi musuh merupakan cara yang efektif untuk memutuskan rantai kekerasan. Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada manusia berbeda dengan pandangan manusia. Kita bisa melihatnya dalam Matius pasalnya yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Melalui kasihnya, kasihlah segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan dapat diselesaikan, sehingga kasih menjadi ciri khas dan keunikan kekristenan itu sendiri. Yang kedua yaitu mujizat. Jadi karya keselamatan Yesus dilakukan melalui 3 hal ini. Yang pertama pengajaran, yang kedua yaitu melalui mujizat. Mujizat dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata teras, semeion, dan dunamis, diterjemahkan sebagai mujizat. Mujizat memiliki pengertian perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Pada pribadi Yesuslah kuasa untuk melakukan mujizat terpenuhi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu perkataan Yesus di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Nah, dengan kuasanya Yesus telah melakukan banyak mujizat atas orang buta, orang bisu, orang tuli, orang yang berpenyakit kusta, kerasukan setan, bahkan orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Jadi inilah karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus pada bagian yang kedua, yaitu melalui mujizat. Banyak orang sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, penyakit kusta disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Yang ketiga, karya yang dilakukan oleh Yesus yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, puncak karya Yesus terjadi di atas kayu salib. Peristiwa penyaliban Yesus sebelumnya pernah dilukiskan oleh pemazmur. Dikatakan Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan itu terdengar menjelang kematian Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Matius pasal 27 ayat 46. Peristiwa salib inilah puncak pekerjaan Yesus untuk memikul dosa manusia. Ia menggantikan manusia sebagai yang terhukum supaya manusia yang telah mati karena dosa dapat hidup untuk kebenaran, dan di dalam manusia dibenarkan, di dalam Dia manusia dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Allah mengorbankan Yesus
lalu membiarkannya menderita seorang diri. Tetapi sebenarnya Allah tidak membiarkan Yesus seperti itu. Pada saat Yesus menanggung dosa manusia, Yesus menanggung hina dan hukuman akibat dosa kita. Maka Allah berpaling daripadanya karena kedudukan Allah tidak dapat dikompromikan dengan kebajikan dosa itu sendiri. Meskipun dosa manusia telah dapat mencemari Yesus, Yesus merasakan penderitaan yang hebat akibat dosa tersebut. Yesus menanggung seorang diri dan tanpa Allah, sampai Yesus menyerahkan dirinya mati ganti manusia berdosa dan turun ke alam maut untuk berperang melawan kegelapan dunia orang mati. Yesus menebus manusia dengan cara itu, membayar lunas semua tuntutan dosa dan menang atas maut. Nah, pengorbanan di atas kayu salib berujung kebangkitan pada hari yang ketiga. Yesus membayar semua lunas dan memenangkan manusia berdosa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Keselamatan disediakan bagi semua orang, tetapi hanya efektif berlaku untuk orang yang percaya kepada Yesus. Hanya di dalam dan melalui Yesus, Allah menerima manusia berdosa dan membenarkan mereka karena pengorbanan Yesus. Jadi kita yang akan diselamatkan hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi karya keselamatan Yesus Kristus itu dilakukan melalui pengajaran, khotbah dan perumpamaan, mujizat dan pengorbanannya di atas kayu salib. Itu karya-karya yang sudah dia lakukan, yang sudah Yesus lakukan di muka bumi ini agar kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, yang berikutnya, bagian D, tujuan penyelamatan dalam Yesus. Nah, tujuan penyelamatan di dalam Yesus, kita lihat di sini bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hidup dalam kuasa dosa. Adapun upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita dalam kerajaan surga. Dan bisa membaca ayat Alkitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi karena karunia Allah kita memperoleh keselamatan. Pengorbanan dan penderitaan Yesus bukanlah secara kebetulan, melainkan memiliki maksud dan rencana Allah. Hal ini dimaksudkan agar seluruh kaum Israel mengetahui bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, di mana Yesus mengorbankan dirinya secara sukarela di atas kayu salib untuk menghapus dosa dunia, supaya segenap umat manusia dari segala suku bangsa yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Nah, melalui pengorbanan Yesus atas kayu salib, segenap orang yang percaya kepadanya telah keluar dari kegelapan menuju terang. Mereka telah dibawa oleh Yesus menuju kepada keselamatan itu. Dalam bahasa Yunani, keluar itu disebut dengan kalimat eklesia, artinya keluar, sedangkan kaleo itu memanggil. Nah, seperti yang disampaikan Rasul Paulus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, jemaat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi kita lihat bahwa kita dipanggil, kita dipilih oleh Allah, dibawa oleh Allah keluar dari dalam dosa menuju kepada kehidupan yang kekal. Sekalipun Allah tidak memaksakan kehendaknya bagi kita supaya kita menerima Dia, tetapi Allah begitu mengasihi kita, Dia memberikan kita kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau percaya kepada Dia ataukah tidak. Melalui penyelamatan Yesus dalam kayu salib, di atas kayu salib, mengatakan bahwa kita telah ditebus, kita telah dibayar dan harganya telah lunas dibayar. Kita telah dipanggil menjadi orang yang merdeka dari dosa, menjadi orang yang layak untuk menerima keselamatan. Layak menerima keselamatan hanya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Pak Guru ingin sampaikan bahwa jangan pernah menyanyiakan
keselamatan yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib melalui pergaulan bebas, merokok, minum minuman keras, narkoba, memberontak pada orang tua dan lain-lain sebagainya. Tapi hiduplah sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang merespon karya keselamatan Allah itu dengan baik. Karena ketika kita tidak memperlihatkan satu sikap yang baik, berarti karya keselamatan ini menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib itu tidak berlaku bagi kita sekalipun. Mungkin kalian terlahir dari keluarga Kristen, kalian papa mama bahkan sampai kakek neneknya udah Kristen, bahkan mungkin ada yang keluarganya pendeta ataupun seorang pelayan Tuhan. Itu tidak menjadi satu jaminan untuk kalian dapat diselamatkan. Yang dapat menyelamatkan kalian itu adalah sikap merespon kasih Allah yang sudah diberikan bagi kita. Anugerah keselamatan itu diberikan cuma-cuma melalui Tuhan Yesus. Diberikan untuk supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Betapa besar kasih Allah, dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia dikaruniakan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, melalui Yesus memperoleh hidup yang kekal. Jadi pergunakan waktu yang ada saat-saat ini untuk kalian dapat merespon kasih Tuhan dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, mungkin demikian penjelasan Bapak melalui uraian materi kita pada hari ini. Penutup, Allah telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Apa yang harus kita lakukan saat ini untuk membalas kasih-Nya, karunia keselamatan yang sudah diberikan kepada kita? Ini menjadi satu bahan perenungan bagi kita. Kalau Dia sudah memberikan hidupnya, kita apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima anugerah keselamatan itu? Nah, aku nggak bisa menjawabnya untuk kalian, tetapi kalianlah yang mampu menjawabnya untuk diri kalian masing-masing. Karena yang menjalani hidup kita ini masing-masing, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hidup seseorang selain daripada dirinya itu sendiri, untuk supaya dia dapat menjadi pribadi yang benar-benar dikenan oleh Tuhan, jadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Baik, kita masuk kepada penugasan. Tugas 1, perhatikan. Tugas pertama, salinlah tugas pembelajaran halaman 9 sampai halaman 10. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dan nomornya yang ke-6. Nomor 5 dilewatkan saja. Tulislah pada buku tulis. Salinlah tugas pembelajaran halaman 12 dan halaman 13. Nomor 1 sampai nomor 6 pada buku tulis kalian. Kerjakan soal kegiatan pelajaran di atas sesuai dengan petunjuk yang sudah mungkin diberikan oleh guru melalui keterangan di Google Classroom maupun di Google Meet yang akan kalian pelajari bersama-sama. Foto dan kirimkan di Google Classroom kalian masing-masing agar dapat dinilai oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua pada pertemuan kedua yaitu jelaskan apa yang kamu pahami dari ayat Alkitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi apa yang kamu pahami dari makna dari ayat ini? Ayat ini berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan, dan seterusnya. Tuliskan bahasa Yunani dari Ibrani dan Ibrani dari kalimat yang diurapi. Jadi tuliskan bahasa Yunani dan Ibrani dari kalimat yang diurapi sesuai dengan uraian materi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 tahapan karya keselamatan yang dilakukan Yesus selama berada di dunia. Jadi kita balik lagi ke belakang materi kita tadi, apa tahapan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang berikutnya, yang keempat, jelaskan pengertian dari eklesia. Apa sih itu eklesia? Ya, silakan dijawab. Jelaskan mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam pengajarannya. Kenapa ketika Yesus seringkali Dia berbicara, kadang-kadang Dia menggunakan sebuah perumpamaan. Misalnya perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh, terus tentang pohon ara, tentang kebun anggur,
dan perumpamaan yang lainnya tentang garam dunia, kamu adalah terang. Apa maksud Yesus atau apa tujuan Yesus dalam menyampaikan kabar baik ini melalui perumpamaan? Dan itu tugas bagi kalian. Yang berikutnya, jelaskan pengertian Yesus juru selamat menurut pendapatmu. Jadi menurut kalian, kenapa Yesus disebut sebagai juru selamat? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat untuk belajar. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa meminta hikmat Tuhan, Tuhan mengaruniakan kita hikmat, dan hikmat yang kita miliki dapat berguna untuk diri kita sendiri, amat lebih untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah menyimak, kami sudah mendengarkan uraian materi kami pada hari ini. Biarlah setiap uraian materi ini membimbing kami, memahami setiap apa yang Kau kehendaki bagi kami, mengenal Engkau secara pribadi, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terpuji namamu, kami